Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1917 di Carangsari, Badung, Bali. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bali sehingga mendapat akses pendidikan Belanda sejak kecil. Setelah menyelesaikan sekolah dasar HIS di Denpasar, ia melanjutkan ke Mulo di Malang, Jawa Timur. Kemudian Rai masuk ke Korps Opleiding for Reserve Officieren Coro di Magelang dan mengikuti pendidikan artileri di Malang. Pendidikan itu membentuknya menjadi perwira militer dengan pengetahuan strategis dari sistem Belanda tapi berjiwa pejuang kemerdekaan. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ia menginisiasi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang kemudian dikenal sebagai TRI. Ia pergi ke Yogyakarta menemui Jenderal Sudirman untuk menerima mandat memimpin wilayah tersebut. Rai kembali ke Bali dan mulai merekrut pemuda-pemuda Bali yang sebelumnya tergabung dalam gerakan anti-fasis GAF selama pendudukan Jepang. Ia menyatukan berbagai kelompok bersenjata lokal dalam satu kesatuan nasional. Dengan latar pendidikan dan komando yang kuat, I Gusti Ngurah Rai diangkat sebagai Komandan Tri Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Ia segera mengambil langkah taktis menghadapi ancaman Belanda yang kembali mendarat di Bali awal Maret tahun 1946. Pada 2–3 Maret tahun 1946, pasukan Belanda mendarat di Bali dengan kekuatan sekitar 2.000 tentara, didukung oleh logistik dan sarana yang jauh lebih modern. Melihat situasi ini, Rai segera kembali dari Yogyakarta untuk menyusun strategi pertahanan. Ia menemukan bahwa pasukan Republik di Bali masih terfragmentasi karena adanya perbedaan kelompok dan kepemimpinan. Ia pun melakukan konsolidasi cepat untuk menyatukan komando dan membentuk daya tempur yang terpadu. I Gusti Ngurah Rai kemudian memimpin serangan pertama terhadap markas Belanda di Tabanan. Serangan ini menunjukkan keberanian strategis dan inisiasi balasan terhadap agresi kolonial. Beberapa saat kemudian, Belanda mengirim utusan untuk menawarkan negosiasi. Tawaran ini disampaikan oleh Kapten JBT Konik, kenalannya sendiri dari masa prajoda Belanda. Namun, I Gusti Ngurah Rai memilih menolak tawaran tersebut demi menjaga moral dan kehormatan pasukan Indonesia. Dalam surat tertulis kepada Kolonel Termelen pada tanggal 18 Mei tahun 1946, ia menulis sepatah kata tegas. Lebih besar dari merdeka, Bali bukan tempat untuk diplomasi. Saya tidak dalam posisi kompromi. Ini menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kemerdekaan tanpa tawar-menawar. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 menurut Wikipedia. Beberapa sumber menyebut tanggal 19 November namun mayoritas menyetujui tanggal 20 ketika Belanda melancarkan serangan besar ke Desa Marga, Tabanan, Bali, dengan dukungan pasukan dari Lombok dan serangan udara. Melihat keunggulan musuh dalam jumlah dan persenjataan, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan strategi puputan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan tanpa menyerah. Ia memilih mempertahankan martabat perjuangan Bali melalui tradisi bersejarah ini. Semua pasukan Tri yang ia pimpin tewas dalam pertempuran, termasuk dirinya sendiri dan I Gusti Putu Wisnu sebagai kepala staf Tri Sunda Kecil. Mereka gugur sebagai satu kesatuan, tanpa mundur. Pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana, simbol pengorbanan tertinggi dan keberanian yang diabadikan dalam ingatan kolektif masyarakat Bali dan Indonesia. Almarhum kemudian diangkat secara anumerta menjadi Brigadir Jenderal TNI dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional lewat keputusan Presiden No. 063 TK 1975 pada tanggal 9 Agustus tahun 1975. Namanya juga diabadikan pada Bandara Internasional Bali dan pecahan uang Rp50.000.